di best of one aja. Yap. Siapapun yang akan memenangkan game ini akan mendapatkan kemenangan di matchnya. Yap. Ini akankah EVOS bisa memecahkan win streak yang sedang dipertahankan oleh Onyx atau Onyx masih bisa mempertahankan win streak mereka? Dan kita langsung lihat di line of down yang akan menjadi saksi pastinya. Oke. Sementara itu dari masing-masing juggler juga udah melakukan pattern farming yang sama ya. Orange buff terlebih dahulu mungkin baru nanti bergerak ke area dari rock kursanya. Little Wonder akan menjadi satu pertaruhan di awal-awal untuk menambahkan XP yang cukup. Saikon membawa Petrify. Sementara itu Hijume mendapatkan Energy Impact, Curse of Crow. Begitu menyakitkan hingga membuat dirinya pun harus pergi dari area tersebut. Oke, masih bermain cukup safety juga. Tapi lihat di sini area Little Wonder yang sekarang sudah diamankan akan membuat dari Onyx sekarang unggul di area early game. Kairi udah secure dengan adanya sebuah tag boost, tapi Hijume dipaksa untuk mundur karena lihat potensi dengan adanya Varsha. Satu sosok millennial yang punya paket komplit. Stun ada, damage besar, area gede. Plus juga dia punya adanya escape ability dengan Wings by Wings-nya. Itu tadi barusan ya, Kaja ngalangin banget loh. Padahal tadi udah ada Wings by Wing mencoba untuk mengejar Hijume. Disitulah potensi ataupun peran dari Dreams yang memang sangat-sangat baik. Combo hero start antara Kaja dan juga Faramis 100% dari 3 kali loh. Sementara, wow, di area sebelah untuk Varsha dan juga Kufra masih 50% dari 2 kali pemakaian. Oke. 2 kali pemakaian menang, 2 kali kalahnya ya. Oke. Lebih sering muncul lah ya, 4 kali. Tapi kita bisa lihat juga di mana aggression yang bisa dibawakan oleh Onyx. Apalagi head to head, oke. Kita tahu sosok Brody ini, dia punya range yang cukup jauh untuk berada di lane-nya. Tapi range pun gak cukup karena di sana ada summoner. Betul. Ada boneka voodoo. Ada models di situ. Ada satu titik di mana Brody bisa memenangkan pertarungan. Mungkin dia bisa mengantarkan 1 atau 2 stacknya. Lalu dia bisa, selama dia bisa pergi dari area tersebut menjauh dan itu masih selama 8 yard. Tempat memorinya nggak bakal bisa dielak juga kan. Yap. Itu dia momentum yang memang harus didapatkan pula oleh Brans. Namun untuk sekarang dari Turtle-nya udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. 3 player dari EVOS udah ada di area tersebut. Terlihat Butch mungkin siap untuk meluangkan penalty zone-nya. Tapi Saikon dengan satu Black Dragon Bomb mau pergi ke arah mana. Terlihat ada Kibo yang berhasil ditarik oleh Hijume. Kibo-nya tertangkap basah sedia di bagian belakang. Federasi dikeluarkan pula Dreams-nya. Tidak ingin maju ke bagian depan tapi ternyata ada penalty zone yang mendadak dari Butch yang memang mulai maju ke bagian depan. Tapi Morse Blood-nya berhasil sudah diamankan Dewan. Satu decimet yang sangat-sangat luar biasa. Tapi Saikon terjebak sendirian di bagian depan. Lagi dan lagi Saikon menahan pada cukup lama di early game ini. 1-1. Oke, tadi Kiboy sempat flicker ke belakang karena tadi sempat hampir tertangkap. Tapi akhirnya dia balik lagi. Dia memberikan badannya dan itu adalah satu buah pengorbanan dari sosok Romer. Yang akhirnya di mana Onyx bisa menumbangkan 2 player dari EVOS dan mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes. Berhasil diambil Onyx. Yap, karena Psychos tadi udah punya Black Dragon Form-nya keluar duluan. Dan di saat dia udah landing di sana udah nggak bisa lagi untuk kabur karena dia bawanya adalah spell Petrify. Waduh, ini adalah hal yang sangat baik. Combo dari Sans, Cewek dan juga Kiboy berhasil mendapatkan pergerakan dari Tas dan Plus. Sekarang Cewek dikasih makan satu wave minion di bagian tengah lagi. Yap, dan ini dia. Sebuah keunggulan yang kembali bisa dipegang oleh teman-teman dari Onyx di game yang ketiga. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat potensi dari Brody sendiri, dia nggak perlu item yang full attack untuk bisa punya damage maksimal. Dan dia juga nggak perlu yang terlalu late game untuk bisa memberikan damage-nya. Ini tinggal bagaimana nanti Brans dari positioning ya. Karena kita tahu ya dia nggak memiliki attack speed secepat dari Melissa. Hanya saja damage-nya yang sangat-sangat bisa diandalkan sekali. Jadi buat kalian nih yang bisa diandalkan selain dari damage. 90% diskon yang bisa kalian ambil, bisa kalian nikmati. Ada QR code yang bisa kalian scan langsung dan nikmati diskonnya. Asik, ada diskon. Aku suka nih diskon-diskon kayak gini nih ya. Dan kalau misalkan kita kembali lagi kepada gamenya. Sekarang mereka tahu targetingnya ya udah Brans-nya kita tutup pergerakannya. Mereka mau rotate ke arah top lane-nya pastinya dengan adanya satu setup yang sudah dilakukan. Sneaky Peeky Charge dari Kiboy. Dapat. Oke, itu dia Tyrant Rage-nya connect tapi Dreams gak bisa pergi Brans. Tempat memorinya belum begitu berasa. Namun di bagian bawah ada satu setup pula yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Onyx. Keunggulan bisa didapetin di 2 lane sekaligus. Gimana caranya predik? Dimana ada Dreams di sana yang langsung di-commit, hilang. Sehingga tidak ada Dreams, Brans juga nggak berani untuk terlalu maju. Psychot pun di bawah terkena dengan adanya satu buah area effect.
sebuah penalty zone yang akhirnya membuat dia harus ditumbangkan. Dan ini hal yang cukup sulit untuk ditanggulangin dan bahkan Divine Judgment. Oke. Tapi Kiboy terlalu dalam dan Kiboy merasakan akibatnya. Tas cukup pede sendirian, tertinggal satu level. Tapi Kairi ingin maju, Hijume udah siap memberikan backupan. Bahkan untuk kali ini Saikotnya pede. Dengan tidak adanya pergerakan dari Kiboy, dia siap untuk memberikan bala bantuan kepada rekan-rekannya. Tapi sekarang untuk tunnelnya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Force Legend. Dan bahkan untuk kali ini Melisanya memberikan damage yang begitu maksimal di bagian belakang. Namun ternyata ada keatur yang cukup terlambat. Dan juga dari Brody berhasil memberikan damage yang begitu optimal. Namun untuk Brody-nya mulai maju ke bagian depan. Brush-nya dilompatin langsung dengan satu Tyrant Reaper. Dan bahkan ada Tyrant Dance lagi. Sans-nya berhasil ditarik oleh Hijume. Satu yang terakhir, Brush-nya berhasil dihancurkan. Tapi di bagian belakang Hijume double kill berhasil dia berikan. Namun Hijume tertangkap basah. Dengan adanya dua orang akan ke Hijume bisa selamat. Tapi Hijume berhasil kabur. Bahkan Kiboy Tyrant Revenge gak sampai. Karena Hijume-nya terbang ke arah yang berbeda dan benar saja dia selamat. Yap. Hijume-nya selamat karena tadi ada Ghostbusters juga ya yang membuat movement speed-nya makin kencang lagi. Tapi untuk saat ini dari Onyx mencoba untuk memaksakan adanya alter turret di arah top lane untuk hancur. Setup yang tadi sudah mulai terlihat juga udah mulai bisa diacak-acak. Saikots dengan adanya Black Dragon Form potensi dia bisa nge-pick off dan mengacak-ngacak dari lini belakangnya itu udah mulai kelihatan. Dan di saat hal itu terjadi tasnya juga udah mulai masuk pastinya untuk ganggu dari front line-nya. Tapi kita bisa lihat in-game equipment by Dunia Games. Yep. Dari Melissa, di sini udah selesai dengan Corrosion dan juga Hunter Strike. Oke, Brody di sini dengan 4.500 yang dimiliki, dia respect banget dengan ada sebuah Steel Plates untuk bisa bikin dirinya lebih sustain lagi untuk bisa 1v1 antara kedua gold laner. Plus juga dia punya satu buah Blade of Despair. Item yang cukup membuat damage dari Brody ini juga makin terasa lagi. Sedangkan dari Dreams ini bakal on the way antara ke Fleeting Time atau Dominant Size. Oke, Saikots berhasil mengelak. Ada Feather Ice Drag yang sudah terlihat. Kiboy. Tyrant Revenge yang connect. Dan untuk kali ini Saikot tidak berhasil mereka confirm dan juga berubah dari area tersebut. Namun ada beberapa source skill yang udah keluar. Dan itu informasi yang cukup baik yang masih bisa dimanfaatkan. Dreams perlahan tapi pasti bersama dengan Brands di area yang berbeda. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 5G sudah nongol pula. Kiboy selalu bisa menciptakan momen ya. Dari tadi. Ditarik tapi Kiboy menggagalkan dan kali ini Kiboy lah akan menjadi korban Tyrant Revenge. Bahkan Hijume berhasil menarik kah? Oke, ceweknya berhasil ditarik, ceweknya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Kiboy pun berhasil menjadi korban tambahan dan ini dia serangan dari EVOS kembali hadir. Yap, karena di sini lihat kena cancel, Sans dipaksa untuk flicker lagi dan itu dia satu buah go away, masih belum cukup untuk bisa melindungi diri dari cewek sendiri sehingga dia harus berhasil untuk dihilangkan. Dan itu dia sebuah komunikasi yang berjalan di saat Kiboy. Walaupun itu adalah Kiboy ya, sosok tank yang ditarik dengan follow up damage yang cukup. Itu bisa menjadi satu poin di mana turning back-nya EVOS Legend ini udah mulai menyusul dari segi ketertinggalannya. Yap, hanya berbeda 1K aja. Ini jaraknya udah deket banget. Dari sisi objektif sama-sama hilang di bagian atas dan bawah. Dan mereka masih mempertahankan yang ada di area mid. Tas masih sempat, masih bisa untuk melakukan farmingan. Levelingnya sama. Feather Ice Strike dikeluarkan. Wah, Brody hampir saja menjadi korban. Brody masih bisa pergi dari area tersebut. Yap, karena itu sudah sakit banget sih lihat. 2 kali kena tetes, sisa 1/3 lagi HP bar yang dimiliki oleh Brand sendiri. Dan sekarang invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh EVOS Legends udah mulai terlihat. Ini membuat dari keunggulan kembali dipegang oleh Onyx. Oke, sementara itu Dreams hampir saja terkena dari Kiboy. Satu, Tyrant Revenge ya hampir aja loh. Kalau tadi ketabrak kayaknya invasinya bakal langsung berlanjut. Benar itu dia yang nabrak saya deg-degan ya kebetulan ya. Karena memang kejutan surprise attack kayak gini sih. Kiboy selalu punya posisi dan dia tahu siapa yang bakal coba untuk ditargeting. Dan itu pun yang udah berjalan. Charge lagi-lagi sekarang udah mulai dilakukan. Waduh, terkena langsung ke arah atas dan ini adalah checkpoint untuk mereka. Tapi masih ada Hijume yang untuk memberikan sebuah backup, tapi untuk tasnya berhasil langsung dihancurkan pula. Tahun 4 memorinya kena ke arah 2 orang. Hanya saja damage-nya masih belum cukup. Dreams-nya hadir, Saikot hadir pula. Siapa yang akan menjadi korban, tapi Saikot langsung lompat ke bagian dalam. Ada beberapa player yang berhasil menjadi korban dan ternyata Saikotnya hanya mengatakan pada walaupun Kiboy-nya juga menjadi korban. Bahkan untuk kali ini Dreams-nya pula langsung menghilang. Dreams-nya tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan terus-terusan oleh pemain dari Onyx. 3 player EVOS lenyap. Ini tim, ini adalah benar-benar tim yang harusnya berjalan. Di saat Kiboy-nya nggak bisa nahan badan lagi di depan, Kairi datang.
Kairi nahan badannya dan Cyclops yang coba untuk ngambil backline ke arah belakang akhirnya terbagi fokus karena Kairinya di depan. Semakin besar dia dipukulin, semakin besar damage-nya yang masuk. Dari pressure uratnya bakal lebih besar lagi damage-nya. Dan itu yang terjadi. Buset. Dia bisa bertahan, tapi Talents Prediction untuk saat ini pulung beda sendiri. Menit 10 akhirnya nongol. Kenapa manggil-manggil lu pada tuh? Manggil-manggil lu kenapa? Long. Waduh, banyak mata yang memandang ya. Ulang lewat mana lo? Oh, what? Itu dia Tyrant Revenge-nya. Wait. Udah nongol lagi. Dia berhasil ditarik dengan satu efek spread begitu baik. Lenyaplah sudah. Untuk kali ini Fredrin-nya. Yap, tapi udah gak ada Cloud Altar. Lord masih belum selesai loh. Lord masih berjalan di arah satu inner turret di arah bawah. Ini akan menjadi informasi walaupun sebenarnya Kairi tumbang. At least, Keyboy-nya. Waduh, langsung dimakan dong dengan ada sandwich. Keyboy-nya tidak bisa lagi kabur karena berbeda. Ada satu blunder yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Karena sekarang Keyboy-nya berhasil langsung dilenyapkan. 2 total pemain dari Onyx. Lenyap, Federal Strike, Hijume sakit banget itu ditetes. Migraine, vertigo, semuanya nyeri itu kepala. Itu yang tadi udah kita bahas. Kufra ini bener-bener hit or miss. Lihat, di saat dia miss, nggak dapetin siapa-siapa, dia yang terkomit. Hingga dia yang harus dihilangkan. Kalau misalkan tadi sempat kena, itu bakal jadi beda cerita. Bagus banget malah. Bakal jadi bagus banget. Dengan satu flicker, dengan Betul. satu itu, wah. Oke, kita bakal lihat juga dari in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa intip juga fleeting time yang sudah selesai untuk Dreams-nya, di mana Divine Judgment bakal lebih cepat lagi dari segi cooldown. Brody udah selesai dengan adanya Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Dia respect banget, dia tahu damage yang nyampe ke arah tubuh dari Brody tersebut adalah Farsha. Maka dari itu, item selanjutnya akan menuju ke arah satu buah Athena Shield harusnya. Respect item karena aku udah bisa bilang juga dari Brody, ini nggak perlu item yang full attack untuk bisa memberikan damage yang optimal. Oke. Biasanya disambut dengan adanya item-item defense lagi, jadi hybrid build. Sedangkan Parsianya, dia udah secure dengan Winter Trancheon beserta adanya kombinasi Clock of Destiny dan Lightning Trancheon. Waduh, ini mereka sepertinya berimigrasi ramai-ramai ke area atas. Apa yang terjadi? Oh enggak. Berimigrasi, Ya migrasi loh, mereka tadi ke atas rame-rame loh, ada 4 total. bikin paspor kan? Waduh, di belakangnya tuh kayak ada yang ngejar, weh bang. Di belakang, rame banget masalahnya. Mereka migrasi rame-rame sebanyak itu, namun sekarang ada pergerakan lagi. Mereka memutar arah, kankah ada konsi lalu berpindah tempat tanpa ketahuan? Nah kan, itu sebenarnya Tyrant's Revenge juga bisa untuk ngecek-ngecek rerumputan ya. Siapa tahu kena ya kan? Iya, Bener-bener. Tyrant Revenge atau bahkan dari Force Legend itu ada Ring of Order. Iya. Cuma Ring of Order jaraknya juga gak gede-gede banget. Inner turret berhasil dihancurkan. Sementara di bawah kayaknya akan ada mirroring yang mau dilakukan oleh pemain dari Force Legend. Karena apa? Karena Dreams-nya tuh udah secara posisi tapi ternyata mereka belok lagi. Kecuali dari Brody. Coba lihat Brody tetap di situ. Dreams-nya memberikan backupan, ada informasi mereka balik lagi. Oke, tapi conceal play sudah dibuka, tapi nampaknya gagal untuk bisa membuat inisiasi. Mereka dipaksa untuk mundur lagi karena memang Dreams dan juga Brands-nya masih terlalu jauh untuk dalam jangkauan. Tapi untuk saat ini, di mana Lord yang kedua, setup sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Tas lebih berfokus untuk ngambil purple buff-nya dulu, tapi lihat posisi yang diamankan oleh Onyx. Mereka ada di dalam satu rerumputan yang sama dan ini Boots-nya udah mulai bergerak untuk ngecek dulu nih. Yap. Karena agak sedikit berbahaya kalau nantinya ada satu damage dealer yang di pick off oleh Dream. Waduh, itu dia penalty zone-nya connect langsung dan barusan coba lihat di bagian belakang. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan di mana Melisanya berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Dreams. Bahkan untuk kali ini mereka kehilangan satu pemain tapi tasnya udah menghilang pula. Hijume beserta dengan Bram mencoba untuk kabur dari tersebut tapi Psycho. Keyboy. Wow, Brands-nya masih berhasil kabur. Brands-nya masih berhasil selama ke bagian belakang satu arah terakhir dimiliki oleh Force Legend. Tapi di bagian belakang tidak ada lagi damage yang bisa diantarkan tapi Keyboy-nya masih bisa selamat pula. Ini dia hampir terwipe out player dari Force Legend kecuali di mana Hijume-nya masih bisa selamat. Akankah one strike push atau mereka akan menghancurkan lewat satu Lord? Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menghancurkan ke arah satu base. Taruh dulu di bagian atas attack speed cewek sakit banget. Karena lihat di mana Boots-nya benar-benar coba untuk buka rerumputan. Satu kali penalty zone kena 2 orang di commit posisi cewek free hit banget. Dan akhirnya semuanya bocor termasuk tas yang ada di garda paling depan. Cold Altar oke, dia sempat bisa untuk memperlama lagi dari segi team fight-nya. Dan satu flicker dan Tyrant's Revenge dari Keyboy yang lagi-lagi on point. Itu menjadi satu lagi momentum yang bisa diciptakan. Dimana lihat ceweknya benar-benar free banget. Karena sebenarnya Psychots dia bisa jump ke belakang. Tapi cewek secure dengan go away-nya. Dan bahkan lihat
dengan Hijume yang mencoba untuk mundur. Dan itu dia, Flicker dan juga Tyrant's Revenge ya, membuat dari Brans agak sedikit kena efek knock up dan nggak bisa memberikan damage yang optimal. Dan akhirnya dikejar, walaupun di sini juga Psychot udah coba untuk berpasrah aja ya, berlari ke arah yang berlainan. Itu bagus banget sih tadi Tyrant Revenge-nya itu lompatnya ke arah Brans, ke Iya. belakang lagi gitu. Bukan untuk all in terhadap satu titik. Dan ini makro-makro player seperti ini loh. Ini nih sangat-sangat luar biasa sekali yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil. Hal-hal baik yang dipertontonkan oleh masing-masing player yang ada. Psychot di atas, Feather Ice Track dikeluarkan, Tas pergi dari area tersebut. Tapi lihat tiga pemain loh. Barusan penalti zone-nya juga connect. Burst-nya terkurung di bagian dalam. Tapi ternyata untuk kali ini hancur pula satu base yang ada di bagian tengah. Hijume udah mengeluarkan lagi ke arah satu ke atas. Dream Team berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Sementara itu beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. Ceweknya berhasil lejam. Akankah ini menjadi sebuah efek balikan dilakukan oleh pemain dari Boss aja. Karena sekarang Kairinya tertinggal di bagian belakang. Tasnya sedikit lagi yang tersisa. Kairinya pun langsung lejam. EVOS Legend masih ada satu wave, bahkan dua yang harus mereka hilangkan di bagian bawah sebelum mereka nanti melakukan push lagi ke area dari Onyx. EVOS Legends masih bisa defense, tapi mereka nggak bisa langsung melakukan adanya straight push. Karena masih ada wave minion yang berjalan di area atas dan bawah. Dan juga Suns dan Kibo yang masih survive. In-game equipment terupdate by Dunia Games yang sudah bisa kita lihat. Dan kemungkinan karena udah mulai bangkit lagi dari EVOS Legends. Bersamaan dengan adanya Lord keempat yang muncul. Yep. Lord keempat gak ada Suns. Ini menjadi kesempatan emas kalau misalkan EVOS Legends mau mengkomit ke arah Lord dengan catatan tanpa terpick off. Ini mereka harus bermain dengan sangat cepat. 18 detik harus mereka manfaatkan sebelum Suns kembali hadir. Yep. Ini yang harus mereka hanya segini loh waktu mereka, hanya sepersekian detik. Tapi ternyata untuk kali ini dari Psychot kembali berhasil diajukan bahkan kembali tasnya. Tasnya bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut karena mereka langsung kontrol dulu. Tapi ternyata untuk Lordnya berhasil diapakan oleh Freddy dan inilah the moment of truth. Bisa mereka mempertahankan bagaimana seluruh dari hasil yang udah mereka perjuangkan dari awal sampai dengan akhir. Kairinya masih terlalu kuat. Sementara itu dari Brans jauh banget berada di bagian belakang. Dan seperti untuk kali ini didapatkan lagi oleh cewek. Begitu menyakitkan. Serangan dilakukan oleh Edik Hijume. Hijume pun tidak kuat lagi. Terlalu kuat untuk Odik. Itu sendiri dan Suns week by weeks hadir. Siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan itu adalah momen yang begitu mahal di mana Psychos terpick off untuk pertama kalinya. Dan itu menjadi momentum di saat Onyx akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Counter initiate yang dilakukan. Lihat Onyx sekarang mencoba langsung push. Ini dia half season champion kita. Onyx masih terbang tinggi menjadi Raja Langit